Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menerangkan tentang cash flow. Kami dari kelompok 3 beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Asep Saptian, yang kedua ada Leni Sofia, yang ketiga ada Syifa Aulia, dan yang keempat ada Siti Amelia. Materi untuk CH7 kali ini yaitu tentang cash flow atau arus kas, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas yang menjadi salah satu laporan keuangan di dalam pelaporan akuntansi. Untuk tujuan dari laporan arus kas ini adalah menyajikan informasi tentang pergerakan masuk serta pergerakan keluar dari kas perusahaan. Nah, dalam laporan arus kas terdapat 3 pergerakan kas berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan seperti aktivitas pendanaan, aktivitas operasi, dan aktivitas investasi. Nah, lalu apa yang membedakan ketiga hal tersebut? Kalau operating activities adalah aktivitas yang berhubungan dengan pendapatan ikatan sebuah perusahaan yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Seperti kalau perusahaan dagang, maka operating activities-nya menjual barang dagang tersebut secara tunai maupun kredit. Nah, sedangkan untuk investing activities atau aktivitas investasi adalah sarana untuk memperoleh dan menempatkan aset non-cash. Kegiatan ini melibatkan aset diharapkan dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan seperti pembelian dan penjualan APD dan investasi pada surat berharga. Selanjutnya yang terakhir, aktivitas pendanaan atau financing activities, yaitu cara bagaimana perusahaan memberikan kontribusinya untuk menarik dan melayani dana untuk mendukung bisnis kegiatan gitu, termasuk meminjam serta mengembalikan dana dengan obligasi maupun pinjaman lainnya. Mereka juga termasuk kontribusi penarikan oleh pemilik dan pengembaliannya, pembagian tergantung pada nilai investasi tersebut. Di sini saya lampirkan untuk contoh dari laporan arus kas dengan metode langsung. Slide selanjutnya tentang metode penyusunan cash flow. Ada 2 metode yang kita ketahui dalam akuntansi untuk menyusun laporan arus kas. Yang pertama ada metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, metode lapor arus kas metode langsung ini adalah metode pembuatan laporan arus kas di mana informasi arus kas aktual atau basis kas ini alih-alih informasi akrual dari komponen arus kas dari aktivitas operasional perusahaan yang digunakan. Laporan keuangan arus kas yang disajikan dengan menggunakan metode langsung mudah dibaca karena laporannya mencantumkan semua penerimaan serta pembayaran kas kepada objek tertentu selama periode berjalan. Mungkin teman-teman bisa lihat contohnya di gambar sebelah kanan. Di situ ada laporan arus kas metode langsung. Jadi memang untuk metode langsung ini pembacaan laporan arus kasnya lebih mudah, lebih friendly dibanding dengan metode tidak langsung. Nah, untuk laporan arus kas metode tidak langsung menghitung pergerakan arus kas dari aktivitas operasional dengan menggunakan informasi akuntansi akrual dan selalu dimulai dengan nilai laba bersih. Jadi untuk yang metode tidak langsung ini yang pertama kali itu adalah menghitung net salesnya. Net salesnya lalu kita akan melakukan penyesuaian atas pergerakan transaksi selama periode tersebut. Mana saja transaksi yang menyebabkan cash in dan mana saja transaksi yang menyebabkan cash out. Nah, laba bersih kemudian disesuaikan dari perubahan dalam akun aset dan kewajiban di laporan neraca. Lalu slide berikutnya tentang penyusunan cash flow dengan metode langsung. Jadi di sini saya menggunakan basis data dari buku besar
suatu perusahaan dengan nama Berkah Nusantara. Nah, dari buku besar akun kas ini diketahui bahwa nilai nominal akhir uang kas di akhir periode itu 1.910.755.000. Nah, nominal ini itu berasal dari beberapa transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam waktu 4 bulan. Begitu. Nah, langkah-langkah untuk menghitung atau menyusun laporan arus kas yang pertama dengan metode langsung. Yang pertama adalah perhatikan arus kas dari buku besar akun kas. Yang kedua, catat setiap pergerakan transaksi di buku besar kas ke dalam laporan arus kas. Dan yang ketiga adalah pastikan nominal akhir laporan arus kas sama dengan nominal akhir kas di buku besar. Begitu. Jadi nilai akhir laporan arus kas ini harus sama, yaitu 1.910.705.000. Nah, yang pertama harus kita perhatikan adalah cash in. Di bagian debit kita harus menjumlahkan berapa, lalu kita masukkan ke bagian arus kas dari aktivitas operasi, yaitu penerimaan pendapatan sewa, karena perusahaan ini bergerak di bidang sewa. Ternyata ketika kita sudah hitung hasilnya 1.738.800.000. Nah, setelah itu baru kita analisis lagi transaksi apa saja yang sudah dilakukan perusahaan. Ada pembayaran atas pembelian perlengkapan kantor, pembayaran beban gaji, pembayaran beban sewa, pembayaran beban listrik, pembayaran sewa kantor, pembayaran asuransi, pembayaran pajak, serta pembayaran zakat. Begitu. Untuk nominal sendiri bisa kita kumulatifkan setiap transaksi yang satu dengan transaksi yang lain sesuai dengan kategori tersebut. Lalu kita akan menghitung berapa jumlah arus kas dari aktivitas operasi. Jadi yang tadinya 1.700.000 itu dikurangi dengan penjumlahan semua pembayaran. Lalu diperoleh angka 1.105.705. Begitu. Nah, komponen yang kedua yaitu ada arus kas dari aktivitas investasi. Di sini perusahaan ternyata pernah membeli tanah dan aset tetap lainnya seperti kendaraan untuk menyokong operasional aktivitasnya. Yang pertama ada pembelian tanah senilai 150 juta, lalu diikuti dengan pembelian aset Molenker 1, 2, truk, lowboy, highboy, serta truk tronton, dan yang terakhir ada truk. Lalu dikumulatifkan, dijumlahkan semua akhirnya. Untuk aktivitas kas dari investasi ini sudah selesai, karena untuk investasi kebanyakan pergerakan transaksinya dari pembelian aset tetap atau aset jangka panjang. Yang terakhir yaitu tentang di bagian arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk pendanaan ini biasanya ada pinjaman oleh perusahaan atau bank. Di sini ada setoran modal awal oleh pemilik itu 2.500.000, serta ada private atau penarikan langsung oleh pemilik senilai 45 juta. Nah, nilai ini dikurangi saja karena private merupakan akun kontrak dari equity. Akun ya. Terus jika sudah semua, maka 1.500.000.000 ini ditambahkan dengan 1.650, lalu dikurangi dengan 2.455, maka akan muncul penambahan atau pengurangan kas 1.910.705. Dan misalkan ada kas awal di periode dimasukkan saja, tapi untuk kasus ini tidak ada, maka dapat kita simpulkan kalau kas akhir periodenya itu 1.910.705. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang analisis implication of cash flow. Yang pertama ada keterbatasan pelaporan arus kas. Berikut adalah beberapa keterbatasan pelaporan arus kas saat ini.
Yang pertama adalah praktik tidak memerlukan pengungkapan terpisah arus kas yang berkaitan dengan item luar biasa atau operasi yang dihentikan. Yang kedua ada bunga dan dividen yang diterima dan bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Banyak pengguna menganggap bunga yang dibayarkan sebagai arus kas keluar pembiayaan dan bunga serta dividen yang diterima sebagai arus kas masuk dari aktivitas investasi. Yang ketiga, penghapusan keuntungan atau kerugian sebelum pajak atau investasi dari kegiatan operasi mendistorsi analisis-analisis yang ada, baik kegiatan operasi dan investasi. Ini karena pajak terkait mereka dihapus, tetapi dibiarkan dalam total beban pajak di antara aktivitas operasi. Selanjutnya adalah penafsiran atau analisis arus kas dan laba bersih. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah apa perbedaan wawasan dalam aktivitas operasi yang diberikan oleh kedua pernyataan ini. Kita mengakui fungsi laporan laba rugi adalah untuk mengukur profitabilitas perusahaan untuk suatu periode. Suatu laporan laba rugi mencatat pendapatan saat diterima dan beban saat dikeluarkan. Tidak ada pernyataan lain yang mengukur profitabilitas dengan cara ini. Namun laporan laba rugi tidak menunjukkan kepada kita waktu arus masuk dan arus kas keluar atau pengaruh operasi terhadap likuiditas dan solvabilitas. Informasi ini tersedia bagi kami dalam laporan arus kas yang ditampilkan secara terpisah untuk aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari operasi adalah pandangan yang lebih luas dari aktivitas operasi daripada laba bersih. Arus kas dari operasi mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan pendapatan perusahaan. Ukuran ini tidak hanya menyangkut pendapatan dan pengeluaran, tetapi juga permintaan uang tunai dari aktivitas-aktivitas ini. Mereka termasuk investasi dalam piutang dan persediaan pelanggan, serta pembiayaan yang diberikan oleh pemasok barang dan jasa. Kita harus ingat bahwa ukuran bersih, baik itu laba bersih atau arus kas dari operasi, adalah kegunaan yang terbatas. Apakah tujuan analisis kami dalam evaluasi kinerja sebelumnya atau prediksi kinerja masa depan? Kuncinya adalah informasi tentang komponen ukuran bersih ini. Akrual akuntansi yang menentukan laba bersih bergantung pada estimasi penangguhan, alokasi, dan penilaian. Pertimbangan ini terkadang memungkinkan lebih banyak subjektivitas daripada faktor-faktor yang menentukan arus kas. Untuk alasan ini, kami sering menghubungkan arus kas dari operasi dengan laba bersih dalam menilai kualitasnya. Beberapa pengguna mempertimbangkan pendapatan dengan kualitas yang lebih tinggi ketika rasio arus kas dari operasi dibagi dengan laba bersih lebih besar. Ini berasal dari perhatian dengan pengakuan pendapatan atau kriteria akrual beban yang menghasilkan laba bersih tinggi tetapi arus kas rendah. Arus kas dari operasi secara efektif berfungsi sebagai cek atas laba bersih tetapi bukan pengganti laba bersih. Arus kas dari operasi termasuk elemen pembiayaan dan tidak efektif untuk mengevaluasi dan memproyeksikan likuiditas dan solvabilitas jangka panjang. Jadi bisa disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan oleh arus kas itu adalah untuk melihat bahwa sudah berapa banyak transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan arus kas keluar dan arus kas masuk. Sedangkan analisis terhadap laporan laba rugi adalah mengenai tentang kegiatan operasi pada suatu periode dari perusahaan tersebut yang menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasi tersebut, yang tentunya akan berkaitan dengan laporan arus kas di mana laporan arus kas tersebut akan menjelaskan tentang arus kas masuk dan arus kas keluar. Yaitu adalah analysis of cash flow. Karena kondisi bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, sulit untuk merumuskan standar analisis arus kas. Namun demikian ada kesamaan tertentu. Pertama, analisis kita harus menetapkan sumber utama kas masa lalu dan penggunaannya. Analisis ukuran umum dari arus kas membantu penilaian. Dalam memperkirakan tren berguna untuk menjumlahkan sumber utama dan penggunaan kas selama beberapa tahun sejak tahunan atau triwulan periode pelaporan. Seringkali terlalu pendek untuk kesimpulan yang berarti. Selanjutnya yaitu adalah analisis arus kas dari sub Campbell. Nah, ini bisa diilustrasikan dan teman-teman bisa lihat sendiri dalam kasus komprehensif bab 11. Bisa disimpulkan bahwa yang paling menguntungkan dari 6 tahun dapat mencerminkan pemulihan setelah 2 tahun kinerja yang buruk dan kegiat track strukturasi. Untuk periode 6 tahun ini, kas dari operasi menutup bersih kas yang digunakan dalam aktivitas investasi dan hampir semua dividen dibayarkan. Arus kas sebagian tersolasi dari penurunan tajam dalam pendapatan untuk tahun 9 dan 10 karena biaya restrukturisasi 682 juta tidak melibatkan pengeluaran tunai.
Lalu yang selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dari analisis arus kas. Kesimpulan potensial dari analisis laporan arus kas yang pertama, analisis tentang laporan arus kas memungkinkan kami untuk menilai kualitas keputusan manajemen dari waktu ke waktu dan dampaknya pada hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan. Ketika analisis mencakup jangka waktu lama, dapat menghasilkan wawasan tentang keberhasilan manajemen dan menanggapi perubahan kondisi bisnis dan kemampuan mereka untuk menangkap peluang dan mengatasi kesulitan. Itu adalah tindakan arus kas alternatif. Nah, salah satu varian dari ukuran ini adalah yang populer EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Ukuran ini mengalami beberapa masalah. Yang pertama, penambahan kembali depresiasi kadang-kadang diartikan bahwa biaya tidak sah itu tidak benar. Penggunaan aset jangka panjang yang dapat disusutkan merupakan pengeluaran nyata yang tidak boleh diabaikan. Yang kedua, beberapa menafsirkan tambahan penyusutan untuk menunjukkan bahwa uang tunai telah disediakan untuk pengisian kembali aset jangka panjang. Itu juga tidak benar. Itu penambahan biaya penyusutan tidak menghasilkan uang tunai. Itu hanya menghilangkan beban non-kas dari laba bersih seperti yang dibahas di atas. Uang tunai yang disediakan oleh operasi dan aktivitas pendanaan dan bukan dengan depresiasi. Lalu selanjutnya, laba bersih ditambah penyusutan mengabaikan perubahan akun modal kerja yang terdiri dari sisa arus kas bersih dan aktivitas operasi. Namun berubah dalam akun modal kerja sering terdiri dari sebagian besar arus kas dari kegiatan operasi. Selanjutnya yaitu adalah arus kas sebagai validator. Laporan arus kas berguna untuk prediksi hasil operasi atas dasar kapasitas produktif yang diperoleh dan direncanakan. Ini juga berguna dalam penilaian kinerja perusahaan kapital ekspansi masa depan, kebutuhan modal, dan sumber arus kas masuk. Laporan arus kas adalah jembatan penting antara laporan laba rugi dan neraca keuangan. Ini melaporkan arus kas masuk dan keluar perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban saat ini. Selain itu, laporan arus kas memberi kita petunjuk penting tentang kelayakan pembiayaan berbelanja modal, sumber kas dalam pembiayaan ekspansi, ketergantungan pada pembiayaan eksternal atau kewajiban versus ekuitas. Materi selanjutnya yaitu tentang rasio arus kas khusus. Nah, berikut ini adalah dua rasio yang sering digunakan dalam menganalisis aliran dana perusahaan. Yang pertama itu ada rasio kecukupan arus kas. Rasio kecukupan arus kas ini adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk menutupi pengeluaran modal, investasi dalam persediaan, dan dividen tunai. Untuk menghilangkan pengaruh siklus, biasanya membutuhkan 3 tahun untuk dalam menghitung rasio ini. Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio kecukupan arus kas, yaitu 3-year sum of cash from operations dibagi 3-year sum of capital expenditures, inventory additions, and cash dividends. Nah, yang kedua ini ada rasio reinvestasi kas. Rasio reinvestasi tunai ini adalah ukuran persentase investasi dalam aset yang mewakili kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali di perusahaan untuk menggantikan aset dan pertumbuhan operasional. Nah, rasio ini dihitung sebagai berikut, yaitu operating cash flow dikurangin dividends dibagi gross plan plus investment plus other asset plus working capital.